Ketika pandemi COVID-19 banyak sekali menuai korban di Indonesia, pihak mana yang kemudian paling berhak untuk kita salahkan? Halo, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, kali ini kita akan membicarakan masih berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini mulai dari tahun 2020 sampai hari ini, itu menjadi momok yang sangat menakutkan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan karena saking menakutkannya pandemi COVID-19 ini, membuat pemerintah kita seakan-akan kewalahan. Ya, itu terlihat sekali dari kebijakan yang tidak konsisten dari kekuasaan kita. Dari awal misalkan ada istilah lockdown, kemudian ada PSBB, selanjutnya yang terakhir itu ada PPKM. Dan ini tentunya kebijakan-kebijakan yang sangat membingungkan masyarakat kita. Selain membingungkan, sangat menyiksa juga bagi masyarakat. Karena masyarakat kemudian akhirnya membatasi aktivitas mereka. Masyarakat kemudian merasakan kesengsaraan karena tidak bisa hidup normal. Nah, ini harusnya kemudian diperhatikan oleh kekuasaan agar kemudian di satu sisi masyarakat merasakan keadilan, di sisi lain juga pandemi COVID-19 memang bisa diatasi. Kenapa saya menyampaikan ada nilai keadilan di situ? Karena di satu sisi PPKM ini kan diberlakukan di beberapa daerah di Pulau Bali dan Jawa. Tetapi justru ya kedatangan warga negara asing ke Indonesia itu seakan-akan bebas sekali gitu loh. Seakan-akan mereka leluasa untuk datang ke Indonesia. Maksud saya seperti yang saya sampaikan di konten sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang pandemi COVID-19, di sini ada krisis kesehatan. Ya, selain krisis kesehatan ada krisis ekonomi yang dihadapi oleh rakyat. Ketika kekuasaan memaksa warga negara untuk menahan diri mereka untuk tidak keluar rumah, maka kekuasaan juga harus bisa menahan diri mereka. Ya, kekuasaan itu harus bisa menahan diri agar tidak membiarkan warga negara asing itu ke Indonesia. Karena kekhawatiran saya, seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa kedatangan warga negara asing ke Indonesia dikhawatirkan justru penyebab dari munculnya klaster baru penyebaran COVID-19. Atau ya, warga negara asing justru menjadi latar belakang lahirnya varian baru dari pandemi COVID-19. Ini harusnya menjadi sesuatu hal yang diperhatikan oleh kekuasaan agar kemudian rasa keadilan di tengah masyarakat itu dapat terpenuhi. Karena ketika di media sosial, di media-media mainstream misalkan menyebutkan bahwa ada kedatangan warga negara asing di Indonesia, kemudian warga negara Indonesia, rakyat Indonesia kemudian dibatasi hanya untuk bisa beraktivitas di dalam rumah, ini kan sesuatu hal yang tidak adil. Gimana rakyat bisa kemudian menghidupkan ekonomi mereka? Ya, kita bisa perhatikan bahwa ketika kita berada pada keadaan-keadaan yang sangat sulit seperti ini, bukan hanya krisis kesehatan yang sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia, oleh warga negara, tetapi rakyat Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi. Karena ketika pandemi COVID-19 menyebabkan warga negara atau masyarakat berdiam diri di rumah, mereka tidak bisa lagi untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga mereka, memberikan penghasilan yang layak buat keluarga mereka. Disitulah kemudian muncul kesengsaraan, muncul ketidakadilan, muncul kelaparan di mana-mana. Oke lah, misalkan seperti pejabat negara hari ini, enak, mereka tetap dapat gaji dari negara. Tetapi orang swasta, warga negara atau masyarakat yang menjadi petani, yang menjadi nelayan hari ini, itu tidak bisa mendapatkan penghasilan yang memang layak untuk menghidupi keluarga mereka. Nah, disinilah harusnya ada strategi dari kekuasaan untuk benar-benar mampu mengakomodir seluruh elemen yang ada di masyarakat Indonesia. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, misalkan ketika pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, maka pihak mana yang harusnya memang patut untuk kita salahkan ketika korban jiwa selalu meningkat dan krisis ekonomi terjadi? Ini kan dua hal yang sama-sama tidak bisa diatasi oleh negara. Negara tidak mampu menyelesaikan krisis kesehatannya, dan negara juga tidak bisa mampu menyelesaikan krisis ekonominya. Nah, mana antara dua hal ini yang bisa diprioritaskan oleh kekuasaan kita? Yang harusnya diprioritaskan oleh negara itu adalah kesehatan warga negara terlebih dahulu. Jadi semua uang dari APBN itu harusnya kemudian dialihkan oleh negara untuk investasi kesehatan.
Jadi dibangun untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, bukan malah digunakan untuk infrastruktur jalan raya, tol, dan lain sebagainya. Ini kan ada semacam kesalahan gagasan, kesalahan pikiran terhadap masalah yang sedang terjadi. Nah, setelah krisis kesehatan ini benar-benar mampu diselesaikan oleh negara, oleh kekuasaan, baru kemudian masyarakat bisa ya leluasa untuk hidup enak di tengah-tengah masyarakat, sehingga ekonomi terus jalan. Sama seperti yang terjadi di beberapa negara di Eropa, kemudian negara-negara di Amerika. Setelah kesehatan ini sudah kuat, warga negara sudah tidak khawatir lagi keluar rumah, pandemi COVID-19 bisa diselesaikan, maka baru beralih pada infrastruktur ekonomi. Ya, sehingga masyarakatnya hari ini sudah terbebas dari pandemi COVID-19. Di Cina, bahkan negara yang dimana pandemi COVID-19 ini berasal saja, itu sudah keluar dari zona merah penyebaran COVID-19. Di Cina, di mana kasus pandemi COVID-19 ini pertama kali muncul di Wuhan, China, hari ini sudah keluar dari zona merah penyebaran COVID-19. Orang-orang Cina sekarang sudah bisa hidup normal kembali. Loh, Indonesia hampir 2 tahun pandemi COVID-19 ini mengepung Indonesia, tapi kita belum bisa keluar dari zona merah penyebaran COVID-19. Maksud saya, ya, kekuasaan itu harusnya memberikan investasi besar kepada infrastruktur kesehatan. Jangan sampai kemudian pandemi COVID-19 ini selalu menjadi momok yang menakutkan buat warga negara. Nah, kekuasaan itu harusnya memang menggunakan skala prioritas, ya, kemudian menggunakan strategi yang jitu agar kemudian pandemi COVID-19 ini dapat teratasi. Sehingga jangan heran kemudian muncul banyak sekali kritikan, banyak sekali masukan yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat kepada kekuasaan atas ketidakmampuan dari kekuasaan untuk memberikan solusi terhadap masalah pandemi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika rentetan masalah ini terjadi, siapa yang paling layak untuk kita salahkan? Saya sampaikan yang paling pantas untuk kita salahkan, ya, yaitu kekuasaan itu sendiri. Kenapa? Ya, kekuasaan yang akan kemudian mengambil kebijakan. Saya tidak ingin menyalahkan masyarakat, karena masyarakat itu kalau diajak dengan cara-cara yang santun, ya, apalagi masyarakat Indonesia menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kultur dari masyarakatnya, saya rasa masyarakatnya akan patuh pada pemerintah. Tetapi kan justru hari ini pemerintah tidak diikuti oleh masyarakat bukan karena apa-apa, itu karena ya pemerintah itu sendiri. Sedari awal pemerintah tidak percaya dengan pandemi COVID-19. Ya jangan heran masyarakatnya nggak percaya juga sama pandemi COVID-19. Pemerintah menganggap bahwa COVID-19 ini adalah sesuatu hal yang sepele. Ya jangan heran kemudian masyarakatnya menganggap pandemi ini adalah sesuatu hal yang sepele. Jangan heran kemudian ketika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan karena pejabat negara saja, pemimpin di Indonesia hari ini saja itu melanggar protokol kesehatan. Masyarakat merasa tidak adanya ekualitas, ya, keadilan yang mereka dapatkan ketika di satu sisi mereka dibatasi harus mengikuti protokol kesehatan, tetapi pejabat negara hari ini yang mengeluarkan kebijakan untuk mengikuti protokol kesehatan saja melanggar kesehatan. Nah, ini harusnya memang diperbaiki oleh kekuasaan. Dan saya tidak berlebihan misalkan mengatakan bahwa semua rentetan permasalahan ini adalah akumulasi dari kesalahan yang dilakukan oleh kekuasaan kita. Kekuasaan memang layak untuk dikritisi. Kekuasaan memang layak dan pantas untuk diberikan masukan karena memang mereka tidak mampu memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan pandemi hari ini. Ada beberapa orang yang membela pemerintah. Ya, kalau di masa pandemi seperti ini kita nggak usah saling mengkritisi lah gitu loh. Kita cukup saling mengevaluasi diri, saling memperbaiki diri. Saya sampaikan ya, sebagai negara demokrasi, sebagai orang yang hidup dan tumbuh di negara demokrasi, Indonesia sebagai negara yang demokrasi katanya, kita harus terbuka dengan kritik. Pemerintah, kekuasaan itu adalah pejabat publik. Ya, mereka wajar mendapatkan kritikan dan memang harus dikritik ketika memang mereka mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi menjadi sangat tidak tepat misalkan ketika kita hidup di negara demokrasi tetapi kita tidak diberikan keleluasan untuk memberikan kritikan kepada kekuasaan. Nah, ini kan sesuatu hal yang menurut saya keliru, cara berpikir yang keliru ketika kita hidup di tengah negara yang demokrasi, negara yang memang menghendaki adanya kebebasan memberikan masukan dan kritikan kepada kekuasaan.